Silakan Bu Yun kalau mau dimulai. Oke. Bapak Ibu semuanya yang berbahagia, yang terhormat Bapak Ibu, dan terima kasih sudah bergabung di acara kita di malam hari ini, dan yang masih haus nih ya dengan ilmu-ilmu yang kita inginkan ya, kita inginkan ilmu-ilmunya banyak sekali ini. Dan mudah-mudahan ilmu ini juga banyak bermanfaat bagi Bapak Ibu semuanya. Baiklah, Bapak Ibu yang sungguh sangat luar biasa, yang saya hormati, dan ini pribadi-pribadi yang sudah haus ilmu, dan tentu saja orang-orang yang masuk di sini adalah orang-orang yang qualified tentu saja. Dan alhamdulillah malam ini kita bisa gabung Bapak Ibu semuanya untuk melihat dan juga mendengarkan, menimba ilmu tentu saja. Apa sih itu? Nah, gitu ya. Kiat melawan stagnasi dan kejumudan. Nah, untuk yang pertama Bapak Ibu, perkenalkan dulu terlebih dahulu. Saya Inung Yundaru ya yang memandu acara ini nanti bersama dengan Bapak Hadi Irianto. Perkenalkan saya Inung Yundaru, dan marilah kita buka terlebih dahulu ya Bapak Ibu semuanya, agar acara kita pada malam hari ini nanti sebelum selesai mudah-mudahan selalu dalam kondisi sehat semuanya, dan kemudian lancar, diberkahi Yang Maha Kuasa, dan ilmunya bermanfaat tentu saja bagi kita semuanya. Baik Bapak Ibu, monggo kita awali dengan berdoa menurut keyakinan kita masing-masing, dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, nanti selesai matur nuwun, dan Bapak Ibu semuanya yang barangkali sudah banyak ya mengenal siapa itu Bapak HD Irianto. Ya, nanti yang belum kenal mungkin bisa saya perkenalkan terlebih dahulu. Namun sebelumnya kita lihat di sini bahwa kita akan mengikuti acara kiat melawan stagnasi dan kejumudan. Nah, tahukah Bapak Ibu semuanya bahwa kebiasaan dan rutinitas sangat berpotensi membelenggu hidup kita dan profesi kita tentu saja. Nah, akibatnya apa? Akibatnya adalah akibat serius, ini kita menjadi lebih tumpul. Ya, kenapa? Karena kondisinya adalah membelenggu kita dan rutinitasnya itu seperti itu. Ya, kita jadi kayak dikungkung. Nah, sehingga akibat seriusnya adalah kita menjadi tumpul dalam kreativitas dan berinovasi, tentu saja. Kita pun jadi kehilangan gairah untuk belajar dan berlatih hal-hal yang baru. Ya, menutup diri, maksudnya begitu. Sebelum membelenggu, ya, sebelum belenggu ini makin kuat, mengekang Bapak Ibu semuanya, temukanlah segera, ya. Hari ini juga kiat untuk melawan kejumudan itu apa, ya, agar juga kita tidak stagnan, tapi kita selalu bisa bertumbuh dan bertumbuh lagi. Nah, sekarang saatnya kita terbebas dari belenggu rutinitas untuk kembali bisa kreatif, kemudian bisa menjalani gairah hidup ini dengan profesi kita masing-masing tentu saja. Nah, berikutnya Bapak Ibu, agar tidak berpanjang lebar juga, ini saya perkenalkan beliau Bapak Hadi Irianto. Barangkali ada Bapak Ibu yang baru bergabung dengan kami, ada yang belum mengenal siapa beliau Bapak Hadi Irianto. Nah, beliau adalah inspirator metamorfosis. Maksudnya adalah menginspirasi orang. Ya, beliau adalah inspirator, itu orang yang ingin menginspirasi orang agar mengalami perubahan, karena metamorfosis itu artinya adalah perubahan. Nah, kemudian perubahan yang seperti apa? Perubahan tentu saya yang lebih baik. Kalau dulu belum baik menjadi lebih baik. Kalau sekarang sudah baik menjadi lebih baik lagi, dan seterusnya selalu dan lebih baik selalu. Kalau Bapak Ibu nanti googling ya, di Google itu, diketik di Google itu, tulis saja inspirator metamorfosis. Insya Allah yang keluar di paling atas itu adalah Bapak Hadi Irianto. Ya, kenapa? Karena beliau kepingin menginspirasi banyak orang.
Kemudian beliau juga masih menjadi direktur di HDI Management Center Yogyakarta. Lalu beliau adalah dosen Universitas Amikom di Yogyakarta. Lalu pernah menjadi kolumnis atau penulis tetap di Harian Republika. Ada kolom kecil gitu ya di Republika itu dulu. Ketika Republika itu masih berwujud koran atau lembaran kertas koran gitu. Ini beliau selalu menulis setiap satu pekan sekali. Tulisan beliau dimuat di Harian Republika. Ini sudah berlangsung selama 12 tahun ya, sampai dengan akhir tahun 2022 ya. Kemudian beliau juga menulis buku. Ada 6 buku yang sudah ditulis. Nah, salah duanya itu juga ada tentang apa? Tentang inspirator metamorfosis ini. Jadi ada buku yang menginspirasi kita ya, jadi kepompong menjadi kupu-kupu ya. Kemudian juga ada satu buku inspirasi lagi ya, berjudul dengan Life Metamorphosis. Kemudian berikutnya lagi adalah beliau ini adalah konsultan pengembangan SDM ya. Kemudian juga narasumber talkshow di Radio Reco Buntung Yogyakarta. Kalau Bapak Ibu sempat mendengarkan lewat streaming ya. Ini yang live-nya itu di hari Jumat jam 9 sampai dengan jam 10. Kemudian beliau juga masih menjadi pengurus di LEP UMKM BUMN DIY, kemudian pembina IIBF DIY. Kemudian beliau nama lengkap beliau adalah Dwiono Irianto MMCPC CHT. CPC-nya itu adalah Certified Professional Coach dan CHT-nya itu adalah Certified Hypnotherapist. Ya, artinya apa? Beliau ini sebagai seorang coach ya, yang banyak pekerjaannya ini sebagai coach ya, sebagai coach itu mengcoaching orang. Seperti apa sih mengcoaching orang itu? Nah, mengcoaching orang itu adalah menggali seseorang agar potensinya ini keluar dengan cara berapa? Dengan cara bertanya. Nah, maka di pertemuan kita pada malam hari ini kami berharap Bapak Ibu semuanya aktif. Ya, maksudnya apa? Aktif itu dengan mendengarkan ini dengan secara aktif, insya Allah ilmu-ilmu yang akan diberikan pada oleh Pak Hadi Irianto ini nanti akan lebih banyak nancep ya di pikiran kita. Kenapa? Karena kita aktif untuk berinteraksi. Monggo nanti bisa kalau misalnya ada muncul pertanyaan, silahkan untuk dijawab ya, dengan lebih aktif. Insya Allah tentunya nanti lebih banyak tahu. Kemudian certified hypnotherapist itu artinya apa? Yaitu beliau sudah juga memiliki sertifikat ya untuk menghipnoterapis. Artinya hipnoterapis ini dimaksudkan untuk menterapi orang memang dengan hipno ya. Dengan hipnosis dan bisa untuk menterapi seseorang agar keluar dari masalahnya tentu saja. Gitu ya, Bapak Ibu semuanya hal ya tentang ini yang nanti bisa kita gali bersama-sama dan langsung saja saya berikan kesempatan ini kepada Bapak Hadi Irianto yang akan memberikan materinya. Monggo dipersilakan Pak Irianto. Baik ya Bu Yun, terima kasih banyak. Bapak Ibu peserta kajian online inspiratif malam hari ini yang saya hormati. Ya, saya membukanya dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Bapak Ibu yang saya hormati, ya baik yang ada di Jogja dan sekitarnya maupun yang ada di luar Jogja, ada yang dari Jakarta, kemudian ada juga yang dari Sumatera kalau saya tidak keliru gitu ya, dari Purwokerto, kemudian dari Jawa Timur. Alhamdulillah ya. Jadi malam hari ini mudah-mudahan menjadi malam yang bermakna, malam yang berarti ya di dalam hidup kita untuk bisa membuat kondisi kita, pekerjaan kita bisa menjadi lebih baik lagi. Harapan harapan kami, harapan saya seperti itu ya. Mudah-mudahan dengan kita menjadi hamba Allah yang pandai bersyukur, nikmat-nikmat Allah berikutnya akan semakin bertambah banyak sekaligus bertambah berkah ya buat kita semuanya ya. Baik ya,
sudah diberikan pengantar oleh Bu Yun tadi ya tentang apa sih yang mau kita bahas pada kesempatan malam hari ini ya. Jadi saya dalam keseharian gitu ya itu sering ngobrol ya, sering menerima curhat gitu ya dari banyak orang ya, entah itu dari teman ajar, entah itu dari teman pebisnis dan seterusnya itu. Salah satu yang relatif sering disampaikan itu adalah ketika kita itu sudah mengalami apa yang disebut dengan rutinitas gitu ya, hari ke hari, dari waktu ke waktu, ya seolah-olah tidak ada hal yang lain yang kita lakukan kecuali itu aja. Nah makin lama akhirnya merasa menjadi semakin bosan, menjadi semakin jenuh. Terus cara mengatasinya itu bagaimana? Nah gitu ya. Nah oleh karenanya maka malam hari ini kami dari HDI Management Center mencoba untuk memberikan satu satu kiat kira-kira begitu ya agar kita ini bisa keluar ya dari jebakan stagnasi maupun kejumutan. Nah, oleh karena itulah maka mari kita segera saja mulai. Dan seperti yang disampaikan oleh Bu Yun tadi, saya berharap ya Bapak Ibu berkenan ya untuk bisa aktif berdiskusi, aktif sharing gitu ya. Kalau nanti saya mengajukan pertanyaan, Bapak Ibu juga kami mohon gitu ya dengan ringan untuk bisa memberikan respon yang positif kira-kira begitu. Nah, mulai saya ajukan pertanyaan ini ya kepada Bapak dan Ibu. Pertanyaannya sederhana kok, tidak susah-susah nih ya. Jika Bapak Ibu ya ini diberi keleluasaan oleh Yang Maha Kuasa ya, oleh Allah Subhanahu wa taala gitu ya, bisa menjadi siapa saja. Nah, Bapak Ibu itu sesungguhnya pingin jadi diri pribadi seperti apa sih? Monggo ya. Pertanyaan ini silakan dijawab ya. Monggo siapa yang mau menjawab silakan ya aktifkan mikrofonnya atau barangkali bisa raise hand dan nanti diatur oleh Bu Yun atau Bu Inung ya. Kalau misalnya mau lewat chat juga boleh gitu lah ya. Coba ini saya buka chatnya ini. Pribadi yang selalu bersyukur. Alhamdulillah ini Pak Toyib dari Purwokerto ya sudah menjawab. Jadi pribadi yang selalu bersyukur. Alhamdulillah insya Allah ya dikabulkan sama Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi yang mungkin mau langsung lewat mikrofon barangkali? Nih ada Ibu Nur ya. Saya ingin menjadi orang yang bisa menginspirasi orang lain, orang yang punya banyak manfaat untuk orang lain, tapi sayangnya saya bukan siapa-siapa. Aduh, jangan begitu, Bu. Bu Nur ini adalah orang yang punya niatan baik, punya tekad yang positif gitu ya. Jadi ada loh Bu ya, orang yang tidak dikenal di bumi, tapi lebih banyak dikenal di langit gitu ya. Jadi ada manusia langit katanya gitu ya. Oleh sesama barangkali tidak dikenal ya, tapi oleh para malaikat wah itu menjadi kesenangan. Nah itulah orang yang baik ya, tanpa riak gitu ya, tanpa pamer ya, tanpa harus mendapatkan sanjungan dari banyak orang itu, tapi dia terus berbuat baik ya. Nah itulah yang disebut dengan dengan manusia yang kesohor di langit ya. Kalau di bumi barangkali bukan siapa-siapa, tetapi di langit menjadi orang yang sangat terkenal ya. Mudah-mudahan Bu Nur seperti itu. Ada lagi, monggo dipersilakan yang mau menyampaikan secara langsung. Pak Ahmad Abdurrahman barangkali ini dari Iya, siap. Tangerang ya, silakan Iya. Bapak. Kalau mengacu kepada hadis, khairun nas anfa'uhum linnas. Jadi Baik. pribadi Ya. Mikrofonnya kok tiba-tiba hilang?
Ya, Baik. halo. Ya, ya, Jadi sudah itu Pak. terdengar lagi. Kalau menurut hadis Rasulullah itu khairun nas anfa'uhum linnas. Ya. Nah, manusia yang baik itu yang manfaat buat orang lain. Nah, saya ingin menjadi pribadi yang bermanfaat buat orang lain. Baik. Itu antara lain. Ya. Jadi bisa dikembangkan pemahamannya. Oke. Terima kasih ya Pak Ahmad Abdurrahman Ya. sudah menyitir salah satu hadis Rasulullah anfa'uhum linnas gitu ya. Jadi menjadi manusia yang bermanfaat ya. Kemudian ada ini Ismu Zaroh ya. Barangkali ini Ibu ya. Sama Pak, saya ingin menjadi pribadi yang bersyukur dan ikhlas dan bermanfaat bagi orang lain. Masya Allah gitu ya. Kalau ini bisa diwujudkan luar biasa loh itu. Tetapi memang tidak mudah gitu ya. Ilmu ikhlas itu seperti apa itu harus belajar banyak gitu ya. Nah, kemudian juga ada Ibu Yanti Widodo Lestari ya. Bisa bermanfaat bagi orang banyak. Alhamdulillah ini sama seperti yang disampaikan oleh Pak Ahmad Abdurrahman ya. Khairun nas anfa'uhum linas ya. Alhamdulillah. Terima kasih ya sudah direspon ya oleh Bapak dan Ibu. Saya hanya ingin mengingatkan saja ya karena memang dimanapun saya berada ya Bapak Ibu ya ada satu ayat saja yang saya pakai ya apa itu berwasiat-wasiatkan dalam kebaikan dan kesabaran gitu ya. Maka itulah yang yang melandasi mengapa saya tekad ya menjadi inspirator metamorfosis gitu ya. Jadi ayatnya cuma itu aja yang saya pakai itu berwasiat-wasiatan dalam kebaikan dan kesabaran. Maka mengajak orang untuk berubah menjadi lebih baik ya mudah-mudahan itu bagian dari implementasi ayat yang saya ya. Oke, kayaknya ada yang chat lagi ya. Ini ya. Dari Pak Toib ya hanya penegasan saja ya penegasan. Terima kasih Pak Toib ya. Oke, nah sekarang saya ingin menyampaikan kepada Bapak Ibu ya untuk mengingatkan saja ya wabil khusus tentu mengingatkan pribadi saya sendiri gitu ya. Bahwa ternyata setiap kita ya setiap hamba Allah, setiap manusia yang dikirim Tuhan, dikirim Allah ke dunia ini itu melekat di dalam dirinya itu dua misi. Ya, dua misi yang dibawa oleh setiap manusia. Ya, misi yang pertama adalah misi yang bersifat umum, ya, atau bisa kita sebut dengan generic mission, gitu ya. Misi yang melekat pada siapapun tanpa kecuali, gitulah, ya. Kalaupun di dunia ini pada akhirnya lebih memilih keyakinan tertentu, lebih memilih agama tertentu, ya itu soal pilihan bagi manusia. Tetapi dirinya ya itu memiliki misi ini yang dititipkan Allah kepada setiap hambanya. Apa itu? Beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kalau kita sebagai seorang muslim gitu ya, maka kita mengenal ayat ya wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kata Allah ya kecuali untuk beribadah kepada Allah ya. Maka hari-hari yang kita lewati, setiap aktivitas yang kita kerjakan ya kalau diniati sebagai ibadah kepada Allah, maka itu menjadi satu tabungan kebaikan, tabungan amal soleh yang luar biasa. Ya. Nah, kemudian yang kedua, ya misi yang bersifat khusus, ya kita ini memang diminta ya oleh Allah itu ya untuk bisa bekerja, ya dan ya di dalam surat Al-Jumu'ah itu ya, ketika sholat sudah ditunaikan, ya maka bertebaranlah di muka bumi mencari karunia Allah gitu ya. Kemudian banyak-banyaklah kita mengingat Allah. Nah, kira-kira begitu ya. Maka itu bisa diterjemahkan sebagai bekerja. Nah, alangkah indahnya Bapak Ibu jika gitu ya. Jika kita ini bekerja itu sesuai dengan passion, sesuai dengan bakat, sesuai dengan potensi kita. Itu pasti kita akan merasa apa? Merasa sangat menikmati gitu loh ya.
Nah, bagaimana Pak kalau ada orang kerja tapi belum sesuai dengan passionnya, belum sesuai dengan bakat potensinya? Ya kalau memang belum ada pilihan yang lebih cocok, maka caranya tidak lain adalah berusaha untuk mencintai apa yang dikerjakan, ya. Berusaha untuk menikmati apa yang dikerjakan. Nanti lama-lama itu chemistry-nya itu nyambung. Seperti itu, ya. Baiknya ini untuk mengingatkan saja ya sebagai awal dari jumpa kita. Selanjutnya Ibu dan Bapak, saya menginginkan partisipasi Bapak Ibu kembali untuk menjawab pertanyaan saya. Pokoknya saya lebih sering bertanya ini kepada Bapak Ibu gitu loh ya. Yang pertama nih ya, apa saja yang sering menimbulkan kejenuhan ya dalam kehidupan maupun dalam dunia kerja yang Bapak Ibu alami. Coba yuk ya, siapa nih yang mau memberikan jawaban ya? Dipersilahkan ya. Menimbulkan kejenuhan dalam kehidupan dan bekerja. Oke, ini Bu Retno mengingatkan ya masih ada yang yang belum unmute sehingga suara bocor gitu ya. Mestinya Mestinya di mute gitu ya. Mestinya ditutup dulu ketika belum memberikan jawaban. Kalau mau memberikan jawaban, dipersilakan mikrofonnya itu dibuka ya. Nih ya, jadi Pak Agus ya, Pak Agus itu pekerjaan yang berulang-ulang katanya. Itu yang membuat jenuh gitu loh ya. Kemudian Bu Nur melakukan hal-hal yang sama dan berulang-ulang setiap harinya gitu ya. Lalu ada nih Pak Firman ini ya, klien minta revisi. Wah, ini udah disiapin dengan susah payah, diajukan minta direvisi, dan itu mungkin berkali-kali gitu barangkali gitu ya, sehingga akhirnya jadilah jenuh gitu ya. Kemudian Pak Toyib ya, pekerjaan yang rutin ya, itu yang membuat jenuh gitu loh ya. Nah, ada yang mau menggunakan mikrofon, dipersilakan, monggo ya. Kalau ada yang ingin menyampaikan secara langsung, ternyata Bapak Ibu kayaknya lebih suka pakai chat gitu ya. Gini, dari Ibu Laili ya, kalau sesuatu yang dilakukan itu monoton ya, sama terus ya, begitu-begitu saja gitu barangkali ya. Itulah yang membuat Bu Retno raise hand. Dipersilakan monggo Bu Retno, ayo mikrofonnya bisa dibuka. Ya. Kalau tidak ada tantangan, Pak. Kalau kita Kalau merasa tidak ada tantangan itu jadi ya. jenuh gitu, Pak. Mungkin itu Pak Alhamdulillah. Berarti Bu Retno ini termasuk atau tergolong pribadi yang adrenalinnya tinggi nih gitu ya. Kepinginnya terus-menerus ada tantangan gitu. Kalau tantangannya nggak ada ya sudah begitu-begitu saja itu yang gitu ya. Oke, terima kasih ya Bu Retno sudah menyampaikan secara langsung ya. Nah, ini ada lagi di chat ini ya. Dari Dr. Basar ya. Kalau nggak ada target. Nah, ini. Sementara Ibu ya, atau ini Ibu atau Bapak ini ya. Ya, sementara ada banyak orang itu yang justru menghindari target itu ya. Ini satu contoh ya. Karena buku saya itu diterbitkan oleh penerbit Erlangga gitu ya. Ternyata banyak sekali Ibu, Bapak ya, pengalaman orang-orang yang bekerja di Erlangga itu yang kuat hanya beberapa saat saja, paling 3 bulan, habis itu kemudian resign ya, keluar. Ya, selidik punya selidik katanya tidak kuat ya dengan target yang ditetapkan perusahaan gitu ya. Nah, padahal menjalani pekerjaan, menjalani kehidupan ya itu selalu ada target mestinya. Misalnya contoh ya, kita sebagai umat beragama ya targetnya nanti kalau di akhirat masuk surga. Kan itu target itu ya. Masa kita hidup tidak punya target? Nah, oke ya. Saya sepakat ya dengan Dr. Basar ya, kalau nggak ada target jadi jenuh ya, alhamdulillah ya. Oke, nah terus pertanyaan yang berikutnya seperti ini nih, ya, seperti apa rasanya gitu ya?
Saat kejenuhan dan kebosanan itu melanda Bapak Ibu, ya melanda penjenengan semuanya, itu seperti apa rasanya coba? Ya, kita cocokin ya, apakah sama dengan yang saya rasakan? Apakah sama dengan yang orang lain rasakan? Kan gitu kan? Nah, ini sudah muncul ada di chat ini ya. Ya, males kerja. Wah, ini yang disampaikan oleh Pak Firman. Pak Thoyib galau gitu ya. Kemudian Pak Agus Narpoto dari Bekasi ya, tidak antusias ya dalam menyelesaikan pekerjaan ya, bingung mau ngapain. Oh, ini ada Pak Muhammad Zenit ya, lemes Pak. Oke. Kemudian Bu Nur ingin melakukan hal yang baru tapi tidak tahu ya, ingin melakukan apa atau mulai dari mana, bingung mau ngapain. Oke ya. Terus Pak Haji ini dari apa, dari Jakarta ini, dari apa, Kemang gitu ya, rasanya seperti setengah membosankan, campur aduk gitu ya, ini kayak gado-gado gitu ya. Kemudian Ibu Laili ya, badan terasa lelah, loyo, lunglai, lemes gitu ya, gitu ya. Kemudian Ibu Ismuzaroh ya, gak ada gairah Pak. Nah, sama ini ya, Dr. Bazar juga begitu, gak ada gairah. Nah itulah soal apa? Soal rasa gitu ya. Nah, sementara kita ini semuanya adalah makhluk yang berasa, ya. Bahkan ya rasa itulah yang membuat hidup ini nikmat apa enggak, ya. Hidup ini menjadi membahagiakan apa enggak. Itu semuanya itu kalau sudah sampai kepada rasa, ya. Nah, rasa itu dipengaruhi oleh pikiran, kan begitu, ya. Jadi ujung-ujungnya kita mesti berpikir positif, kira-kira begitu, ya, supaya apa? Supaya perasaan itu mengikuti apa yang ada dalam pikiran kita. Ibu Bapak yang saya hormati, secara definisi ya, kejenuhan itu adalah perasaan lelah. Nah, jadi sekali lagi ya, betapa pentingnya kita memperhatikan perasaan gitu ya. Tapi sebelum sampai kepada perasaan ya, kita mesti perhatikan juga pikiran kita, kan gitu ya. Jadi kejenuhan adalah perasaan lelah secara fisik, ya, kemudian emosional dan psikis, ya, setelah melakukan rutinitas berulang kali, ya, sehingga membuat seseorang menjadi enggan, menjadi malas, ya, atau tidak mau melakukannya lagi, ya. Nah, inilah yang kita sebut dengan apa? Dengan kejenuhan, ya. Jadi memang manusia ya itu pada saatnya itu akan terkena seperti ini, Ibu Bapak, ya. Siapapun orangnya, ya. Karena kita masih manusia biasa, gitu ya. Jadi kejenuhan pasti akan kita alami. Nah, persoalannya adalah bagaimana agar kejenuhan itu tidak berlama-lama, kan gitu ya. Menghilangkan sama sekali kejenuhan kayaknya juga nggak mungkin, kan gitu kan. Nah, yang bisa kita lakukan adalah bagaimana sih membuat apa ya, durasi waktunya itu tidak harus berlama-lama. Jadi kita mesti segera bangkit, kira-kira begitu ya. Nah, berdasarkan banyak referensi gitu ya, penyebab kejenuhan selain yang tadi sudah disampaikan oleh Bapak dan Ibu ya, banyak di antara jawaban Bapak Ibu itu sama ya dengan dengan literatur yang yang saya pelajari ya. Yang pertama adalah ya, orang itu terfokus pada apa sih? Pada beban hidup atau beban pekerjaan. Ya, jadi yang selalu dipikirkan itu adalah bebannya, ya, bukan keasikannya, bukan sesuatu yang menyenangkan dari hidup ini, bukan sesuatu yang menggairahkan dalam pekerjaan kita, ya, tetapi yang menjadi fokus perhatian itu adalah beban hidup kita, beban kerja kita. Ya, sehingga banyak orang, mohon maaf, ya, itu berkeluh kesah gitu ya. Bahkan ada yang aneh-aneh loh Bapak Ibu ya. Orang ketika belum kerja gitu ya, itu saat melamar pekerjaan atau saat kepingin bekerja itu kan ngomongnya, sudahlah pokoknya yang penting saya bisa kerja gitu loh. Saya tidak nganggur gitu kan. Jadi yang dicari apa itu? Yang dicari adalah pekerjaan kan gitu. Tapi begitu sudah bekerja,
Lalu dia mengeluh, ya ampun, kerjaan nggak ada kelar-kelarnya, kerjaan nggak ada habis-habisnya, mau istirahat saja susah, coba ya itu. Nah kalau sudah seperti itu, ya itulah yang menjadi salah satu penyebab orang kemudian jadi jenuh, ya. Setiap ketemu teman, setiap ketemu orang lain berkeluh kesah. Nah tuh, ya kan? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah langgam hidup, ya, atau langgam kerja yang monoton. Ya, jadi yang dikerjakan dalam kehidupan maupun yang dikerjakan dalam pekerjaan hanya itu aja dari waktu ke waktu. Ya, padahal sudah berlangsung cukup lama itu, ya, mungkin sudah bertahun-tahun. Nah, gitu ya. Jangankan bertahun-tahun gitu loh. Kita kalau misalnya melakukannya dalam beberapa bulan saja itu sudah mulai loh muncul, ya kan, tanda-tanda jenuh, mulai muncul apa ya, bibit-bibit kejenuhan itu, ya. Lalu yang ketiga Bapak Ibu adalah ya melakoni hal yang sama terlalu lama, ya. Jadi nomor 2 dan nomor 3 memang kayaknya mirip-mirip ya, tapi ada bedanya gitu ya. Kalau yang yang kedua menyangkut cara kita gitu ya. Tapi kalau yang ketiga objeknya yang sama ya. Jadi pekerjaannya atau kegiatannya yang sama ya. Tapi kalau yang nomor 2 cara kita menyikapi gitu ya. Nah, kemudian yang keempat itu ya, kita berada pada lingkungan sekitar yang tidak sehat. Nah, ini juga bisa bikin jenuh gitu loh ya. Sehingga kita tinggal, kita bekerja, salah satu yang kita cari adalah lingkungan kan gitu ya. Betapa betapa membosankan gitu ya kalau kita berada di lingkungan yang tidak sehat ya. Isinya cuman intrik, isinya cuman gosip, isinya cuman barangkali saling curiga misalnya gitu loh ya. Nah, kalau seperti itu tentu ya membuat kejenuhan itu muncul ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah tidak ada balance, ya, tidak ada keseimbangan dalam menjalani kehidupan ini. Ya, jadi misalnya ini contoh ya, kita ini kan hidup ini ya itu kan ada banyak sekali toh kebutuhan ya. Misalnya ini contoh satu, kebutuhan kita beribadah secara khusus gitu ya. Jadi kalau misalnya sebagai umat Islam ya kita setiap hari mesti melaksanakan sholat, minimal sholat wajib 5 waktu. Ya, kemudian kalau mau ditambah sholat-sholat sunnah, mau ditambah lagi dengan misalnya kita berpuasa sunnah, misalnya begitu ya. Nah itu adalah kebutuhan kita beribadah secara khusus ya. Kemudian kita juga perlu ya melakukan pekerjaan atau bekerja. Kita juga perlu ngurus rumah tangga, keluarga. Kita juga butuh rekreasi, misalnya begitu loh ya. Kita juga butuh menyalurkan hobi. Nah, kalau itu semuanya tidak balance ya, masing-masing tidak mendapatkan porsi waktu, maka yang jelas akhirnya kita kayak mesin gitulah ya. Bekerja dari hari ke hari ya itu aja, kemudian tidak ada keseimbangan. Nah, itulah yang membuat kejenuhan itu muncul. Nah, alhamdulillah ya Bapak Ibu tadi di awal sudah banyak menambahkan gitu ya, sehingga slide ini ya itu terasa menjadi terlambat ya dengan respon yang sudah Bapak Ibu berikan gitu ya. Tadi macam-macam tadi Bapak Ibu memberikan tambahannya gitu ya. Oke, kalau begitu kita lewati saja ya. Nah, saat kejenuhan dan kebosanan melanda, apa sih yang dirasakan? Nah, tadi Ibu Bapak juga sudah menyampaikan gitu ya. Maka mari kita cocokkan ya, kita cocokkan. Yang pertama ya, jadi males ya. Nah, ini tadi sudah ada yang jawab juga itu ya. Rasanya apa? Rasanya kayak apa? Udahlah,
mager kira-kira gitu ya, malas gerak gitu ya. Mau ngapa-ngapain itu ogah-ogahan lah kira-kira begitu ya. Kemudian yang kedua itu kadang-kadang bikin jengkel juga kalau kita jenuh itu ya. Kenapa sih jengkel? Ya antara antara keinginan mungkin dengan dengan kemauan itu tidak tidak berimbang itu. Inginnya macam-macam tapi kemauannya sedikit ya, kemauannya rendah banget ya. Nah, akhirnya jengkel yang muncul gitu ya. Lalu ada lagi misalnya tidak mau ya, disuruh pun tidak mau gitu ya. Kenapa? Karena misalnya pernah mengalami satu kegagalan sehingga disuruh mencoba lagi udahlah nggak mau. Nah, itu tuh juga bisa loh menjadi menjadi perasaan yang ada pada diri kita saat kejenuhan, kebosanan itu melanda. Ya, lalu sebel juga gitu ya. Dan yang tidak kalah penting untuk diperhatikan ternyata ini Bapak Ibu ya. Akhirnya jadilah orang yang mudah tersinggung gitu ya. Nah, ini nih saya secara pribadi gitu juga mengakui loh Ibu Bapak ya, ketika didera oleh pekerjaan demi pekerjaan misalnya itu, akhirnya jadilah mudah tersinggung ya. Orang lain bertanya misalnya, saya enggan memberikan jawaban karena karena belum apa-apa sudah jengkel sudah. Nah, itu yang sering terjadi adalah seperti itu ya. Nah, Ibu Bapak yang saya hormati, nah, ini yang perlu kita waspadai ya. Ada sebuah ungkapan yang menurut saya menarik untuk kita perhatikan. Apa itu? Nih, awalnya ya kita yang membentuk kebiasaan. Nah, tetapi ya hati-hati ya, lambat laun kebiasaanlah yang membentuk diri kita. Loh benar ini, ya. Benar ini, coba Bapak Ibu rasakan sendiri gitu ya. Misalnya nih contoh ya kan. Contoh ya. Bagi bagi bapak-bapak misalnya. Ini mohon maaf ya, tidak boleh ada yang tersinggung loh ya, karena saya hanya memberikan contoh ya. Jadi pertama kita belum mengenal merokok misalnya gitu ya, belum mengenal namanya merokok. Nah, terus akhirnya dipengaruhilah oleh teman, yuk coba nih rasakan seperti apa sih orang merokok itu. Akhirnya kita mencoba gitu ya, mencoba, kita sedang membentuk kebiasaan ya. Kebiasaan apa? Kebiasaan merokok. Maka kemudian muncullah satu ungkapan, habis makan ya kalau tidak merokok rasanya kecut, katanya begitu ya, bagi mereka yang sudah terbiasa merokok gitu loh ya. Lebih Iya, heboh lagi ya Pak Abdurrahman ya. bisa aja. Lebih heboh lagi ya ketika puasa Ramadan gitu ya. Itu dari dari terbit fajar hingga terbenam matahari itu kan kuat ya, tidak merokok ya kan, gitu loh ya. Begitu kumandang adzan maghrib, begitu saat berbuka datang ya, minumlah seteguk air, habis itu yang diambil langsung rokok coba ya. Nah, kemudian ya Masya Allah. kita lihat ketika sholat Idul Fitri gitu ya, selesai ya khotibnya itu membacakan khotbahnya, selesai berdoa ya, apa yang dilakukan pertama kali? Yang dilakukan pertama kali adalah menyulut rokok. Bukan kegiatan yang lain tapi kegiatan itu. Nah, itulah salah satu contoh ya. Akhirnya kebiasaanlah yang membuat kita Masya ya, Allah. sehingga orang diajak berhenti merokok itu alasannya macam-macam itu. Mana yang katanya nggak bisa, sulit dan seterusnya gitu loh ya. Padahal kalau mau saja dan kemauannya kuat, maka itu sesungguhnya bisa dilakukan. Nah, apa saja ya yang bisa membentuk kita ya. Ini saya memberikan contoh aja ya. Yang pertama itu adalah cara berpikir ya, coba ya, cara berpikir ya.
Jadi ada orang yang belum apa-apa itu sudah berpikirnya begini, nggak mungkin, gitulah ya. Jadi awalnya itu orang itu barangkali mencoba, ya mencoba. Saya mencoba sesuatu gagal, saya mencoba sesuatu lagi gagal. Nah, akhirnya terbentuklah satu pikiran bahwa saya tidak mampu melakukan hal seperti ini, gitu ya. Nah, sehingga pada kali berikutnya ada orang menawarkan sesuatu kepada kita ya untuk melakukan entah itu pekerjaan, entah itu kegiatan, tanggung jawab, maka kita langsung menyambutnya, saya tidak mampu, saya nggak mau, karena apa? Karena saya tidak bisa melakukan itu. Nah, itu karena apa? Karena pikirannya sudah terlanjur terbentuk begitu, gitu, ya kan? Kemudian yang kedua nih, yang kedua itu adalah cara kita belajar, ya, cara kita belajar. Jadi awalnya misalnya ya kita ini membentuk kebiasaan kita belajar, ya. Jadi kalau misalnya belajar ya harus dengan musik misalnya begitu ya. Kita dengerin musik gitu sambil belajar. Nah, lambat laun ya kalau tidak mendengarkan musik ya maka kita menjadi sulit belajar. Ini contoh ya, contoh gitu ya. Kalau misalnya ya kita membentuk kebiasaan kalau kita belajar itu di keheningan, ya di keheningan. Maka ketika apa? Ketika kita belajar di tempat yang ramai, kita tidak bisa belajar. Nah, kira-kira gitulah ya. Nah, bisa kita bayangkan kalau kondisi seperti itu tidak menyesuaikan gitu ya. Ini misalnya ini contoh ya. Kami hari Kamis yang lalu ya, Bapak Ibu ya. Hari Kamis yang lalu kami sekeluarga dengan adik-adik itu kami bersilaturahim ya ke Sukabumi. Ya, di Sukabumi itu ada salah satu kakak kami yang tinggal di sana. Sudah lama kami tidak ketemu, maka kami silaturahim ke sana. Pulang dari sana kami mampir ya, kami singgah di masjid Masjid At-Thohir kalau nggak salah ya, di dekat Tol Jagorawi itu ya, di komplek perumahan Podomoro atau apa itu ya. Masjidnya sangat bagus gitulah ya. Nah, hari Kamis itu kan bertepatan dengan 12 Rabiul Awal ya, alias peringatan Maulid Nabi gitu ya. Kami singgah di masjid itu sudah selesai itu jamaah maghribnya, sehingga kami agak terlambat gitu ya, agak terlambat itu. Nah, ternyata di masjid itu sedang berlangsung peringatan Maulid Nabi, ya, sehingga pembacaan sholawat itu dilantunkan oleh banyak orang di situ, gitu ya. Nah, kemudian kami sholat, gitu ya. Nah, kalau misalnya cara belajar kita kalau tidak hening ya, maka nggak bisa gitu. Maka bisa terjadi ya sholatnya itu tidak akan pernah bisa jalan dengan baik. Kenapa? Ya karena orang yang mengumandangkan sholawat itu menggunakan pengeras suara itu. Ya, satu masjid itu sangat keras suaranya itu. Nah, oleh karenanya maka kita harus mengubah cara kita belajar. Nah, kira-kira gitu ya. Terus yang ketiga ya, cara kita berinteraksi dengan orang lain. Cara kita ini bergaul ya, bermuamalah ya dengan orang lain ini. Awalnya kitalah yang membentuk ya. Maka lama-lama kebiasaanlah yang membentuk kita. Kan gitu kan? Misalnya nih contoh ya. Kita ini ketika berinteraksi menggunakan pedoman ya. Kalau kita mau cari teman ya harus selektif, harus pilih-pilih. Nah, kira-kira gitu ya. Nah, akhirnya betul kita memilih siapa yang mau jadi teman kita, siapa yang menjadi sahabat kita. Nah, lambat laun ya kebiasaan pilih-pilih itu akhirnya yang membentuk kita, ya kan? Nah, kita akhirnya mengatakan begini, saya mau ya dalam tim itu bersama siapapun asal tidak dengan orang itu. Gitu ya kan. Kenapa? Ya karena kita sudah terbentuk dari cara kita berinteraksi gitu lah ya.
Nah, terus yang keempat misalnya itu cara kita menyikapi masalah. Ya, ini awalnya juga begitu. Kitalah yang membentuk kebiasaan gitu ya. Misalnya nih contoh ya, kita punya pikiran begini, biarlah waktu yang menyelesaikan masalah gitu. Alias apa yang terjadi? Yang terjadi adalah membiarkan masalah itu berlalu. Itu awalnya kita membentuk kebiasaan seperti itu. Dan apa yang kemudian terjadi? Setiap kali kita punya masalah, kita pun tidak bergegas untuk menyelesaikannya. Kita membiarkan waktu itu yang akan menyelesaikan masalah. Nah ini beberapa contoh saja yang mudah-mudahan Bapak Ibu akhirnya terilhami gitu ya. Oh iya juga ya. Nah kira-kira gitu ya. Semoga gitu ya. Nah selanjutnya Ibu dan Bapak yang saya hormati, ya lambat launnya kebiasaan ini bisa menjadi rutinitas. Nah, kalau sudah menjadi rutinitas, maka sadar apa tidak sadar itu pasti akan mengunci hidup kita. Pasti akan membelenggu, akan menjadi jeratan ya di dalam hidup kita, di dalam pekerjaan kita. Kalau sudah jadi rutinitas gitu. Ya, akhirnya yang kita lakukan dari waktu ke waktu ya itu saja gitu ya. Cara yang kita lakukan juga cara-cara itu saja. Tidak ada perubahan, tidak ada pembaharuan gitu. Nah, ketika rutinitas sudah mengunci hidup kita, maka yang terjadi adalah ini Bapak Ibu ya. Yang pertama, kita mengalami stagnasi. Ya, coba perhatikan ya, gambar yang saya pakai untuk ilustrasi itu seperti orang lagi mendayung sampan, mendayung perahu karet. Tetapi airnya tidak ada itu. Maka sekeras apapun mendayungnya, perahu itu tidak akan kemana-mana, mandek di situ. Nah, berbeda ketika telaga atau waduk ya atau sungai gitu ya ada airnya gitu ya, maka tentu ketika mengayuh, ketika mendayung gitu ya, itu akan membuat perahu itu bisa berjalan ya. Tapi ketika tidak ada airnya ya sudah mandek begitu ya. Lalu yang kedua adalah terjadilah apa yang disebut dengan kejumudan. Lalu apa bedanya Pak? Stagnasi sama kejumudan ya. Kalau artinya sesungguhnya mirip ya. Tapi saya mohon izin ya untuk bisa menggunakan dua kata ini dengan makna yang berbeda. Ya. Stagnasi Bapak Ibu tidak lain adalah berhenti dari berkreasi dan berinovasi. Ya. Coba nih ya. Kalau Bapak Ibu adalah seorang pelaku usaha misalnya gitu ya. Nah, kemudian apa yang Bapak Ibu lakukan itu adalah dari waktu ke waktu terus-menerus sama seperti itu dan akhirnya Bapak Ibu tidak bisa beradaptasi, tidak bisa menyesuaikan diri, bahkan ya Bapak Ibu tidak bisa melahirkan produk-produk baru, tidak bisa melahirkan inovasi-inovasi baru, lalu apa yang kemudian terjadi? Ya, perusahaan sebesar Giant pun gitu ya ternyata bisa kolaps ya. Kemudian dunia perbankan ya banyak contohnya, dunia penerbangan banyak contohnya. Ya, kenapa sih? Karena mengalami stagnasi ya. Stagnasi itu di dalamnya itu bisa saja ya yang muncul ada penyakit-penyakit operasional, penyakit-penyakit manajemen ya, salah urus, kemudian mungkin tidak sehat cash flow-nya atau macam-macam penyebab yang lainnya. Itu yang membuat akhirnya terjadilah stagnasi ya, berhenti dari berkreasi dan berinovasi. Sedangkan kejumudan ya Bapak Ibu, saya mengartikannya sebagai berhenti dari aktivitas belajar dan berlatih. Tuh ya. Alhamdulillah ya Bapak Ibu malam hari ini bergabung di dalam acara
kajian online inspiratif ini. Ya, artinya Bapak Ibu insya Allah ya bakal terhindar dari kejumudan. Ya, kenapa? Karena masih mau belajar, masih mau berlatih, gitu ya. Nah, lalu yang berikutnya lagi ya. Nah, kalau begitu apa yang mesti kita lakukan? Ya satu kata, apa itu? Berubah, gitu loh. Ya, Berubah. ya jadi perubahan ini adalah sebuah Berubah. Ini keniscayaan. koalisi perubahan dong. Ya, betul ya. Wah, ini sudah sudah mengarah ini Pak Abdurrahman ya. Jadi negeri ini juga mesti berubah kira-kira begitu ya. Berubah menjadi lebih sejahtera, berubah menjadi lebih makmur, berubah menjadi lebih berkemajuan kira-kira begitu ya. Nah, coba bayangkan ya, perubahan itu sunatullah loh Bapak Ibu. Ya. Masya Allah. Ya kan, kita ini semuanya kan mengalami itu, ya. Kita pernah jadi bayi, kita pernah jadi balita, ya kan? Kita pernah jadi anak kecil, kita pernah jadi remaja, kita pernah dewasa, dan barangkali sekarang sudah masuk manula, sudah masuk lansia barangkali gitu ya. Nah, ini adalah sebuah ritme kehidupan yang bakal dialami oleh siapapun ketika Allah memberikan karunia panjang umur. Masya Allah. Seperti itu ya. Sehingga saya katakan perubahan adalah sebuah proses alamiah ya yang terus-menerus terjadi ya. Anehnya ya banyak orang tidak siap menghadapinya. Nah, ini ya kan? Ya sehingga ada orang yang beranggapan lanjutkan. Itu adalah salah satu contoh orang yang tidak siap berubah, gitu kan? Ya sehingga semboyannya lanjutkan. Apa yang Ya dilanjutkan? Allah, ya Robi, gitu ya. Nah, ternyata Bapak Ibu ya pertanyaan mengapa ini itu akhirnya mengerucut kepada dua sebab. Ini menurut saya loh Bapak Ibu ya. Kalau menurut Bapak Ibu nanti ada yang lainnya silakan ditambahkan begitu ya. Coba kita lihat sekarang. Dua penyebab utama orang tidak siap berubah itu ada yang berada di kutub sebelah kiri, ada yang berada di kutub sebelah kanan. Ya. Yang di kutub sebelah kiri adalah ini, ya, rasa enggan ya untuk menerima perubahan, gitu ya. Kenapa kok enggan? Karena masih punya 3 penyakit utama, gitu ya. 3 penyakit utama itu disingkat TCM. Ya, takut, cemas, malu. Ya, inilah yang membuat orang itu enggan menerima perubahan. Ya, ini contohnya ya. Namanya takut, aduh jangan-jangan nanti kondisinya lebih buruk daripada yang sekarang. Wah, gitu ya. Itu dia mengalami ketakutan seperti itu ya. Terus apa? Nah, terkait dengan kecemasan gitu ya. Lalu bagaimana nanti nasib kita ini gitu ya. Apakah kita ini masih kepake apa enggak gitu ya. Itu sudah mulai ada kecemasan ya ketika ketika sebuah perusahaan misalnya mengalami atau melakukan transformasi digital. Ya, orangnya pada resah, pada galau ya, itu menurut istilahnya Pak Thoyib tadi, galau gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga itu kenapa? Karena malu ya. Enggan itu kenapa? Enggan melakukan atau enggan menerima perubahan itu kan Pak? Ya, jangan-jangan nanti saya malah malah kena malu gitu loh. Ketika saya sudah berubah, nyatanya tidak menjadi lebih baik. Wah, mau ditaruh di mana muka saya? Kira-kira begitu. Masya Allah. Ya. Nah, terus yang kubu atau yang kutub positif itu adalah ini Ibu Bapak ya. Ternyata rasa puas ya itu juga menjadi penyebab utama orang itu tidak siap menerima perubahan. Ya. Mohon izin ya karena saya tinggal di Jogja, maka ada ungkapan bahasa Jawa itu. Legan golek momongan.
gitu loh ya. Legan itu artinya apa? Sudah apa ya? Sudah nyaman, sudah enak kepenak gitu. Golek momongan, cari kerepotan, kira-kira gitu loh. Ya, sudahlah seperti ini aja. Nah, itulah yang membuat apa? Membuat dia itu merasa puas dengan kondisi yang ada. Ya. Maka rasa puas ini muncul ya karena ini Bapak Ibu. Ya, karena apa? Berbangga hati, ya bahwa yang dilakukan itu sudah berhasil ya, kemudian merasakan rasa sukacita yang sangat besar, kemudian menganggap bahwa apa yang dilakukan itu sudah sempurna. Nah, inilah Ibu dan Bapak ya. Jadi untuk bisa keluar dari kejenuhan ya, kejumutan, stagnasi, kebosanan gitu, itu kuncinya tidak lain tidak bukan adalah berubah. Kan begitu ya. Tapi sekali lagi tidak semua orang siap mengalami atau menjalani perubahan. Karena ada dua penyebab utama ini, gitu. Nah, pertanyaan yang terakhir, kalau begitu ya, bagaimana kiatnya untuk melawan kejenuhan dan kejumutan? Ya, bagaimana kiatnya untuk melawan stagnasi dan kejumutan, gitu ya. Terus yang kedua nih, pertanyaan kedua, dengan cara apa kita menciptakan titik balik ya sikap dan perilaku hidup dan kerja yang baru? Nah, dua pertanyaan ini insya Allah Bapak Ibu ya kita jawab ya pada seri yang kedua. Gitu ya. Oleh sebab itu Bapak Ibu ya terus join ya pada acara KOI ya, kajian online inspiratif ya bersama dengan HDI Center ya. Insya Allah ya pekan depan gitu ya kita akan lanjutkan pada seri yang kedua. Nah, sementara itu dulu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Selanjutnya, saya kembalikan lagi kepada Bu Yun. Dipersilakan untuk melanjutkan kegiatan kita malam hari ini. Ya, monggo Bu Yun, ya dipersilakan. Terima kasih sekali Pak Hadi Irianto yang sudah memaparkan materinya yang sungguh sangat banyak ini ya. Penasaran nggak Bapak Ibu? Penasaran ini ya. Nah, oke. Seperti apakah itu sesungguhnya? Apa sih yang harus kita lakukan ketika kita mengalami kejenuhan seperti itu? Ya, banyak orang-orang yang sekarang ini lebih banyak melakukan sesuatu. Apa itu? Healing. Nah, salah satunya adalah healing. Tapi apakah healing itu bisa menyelesaikan masalah kita ketika kita mengalami satu kejenuhan? Nah, monggo Bapak Ibu silahkan yang mau bertanya dipersilahkan. Monggo bisa raise hand, bisa juga chat. Ya, monggo. Monggo. Ini ada Bu Retno yang sudah siap untuk bertanya. Monggo dipersilakan Bu Retno dibuka mic-nya. Terima kasih. Pertanyaan saya Pak Ir, kalau tadi kita lihat kita cermati bersama perbedaan antara stagnasi dan kejumutan. Saya mohon pencerahan nih dari Pak Ir. Apakah bisa jika kita sebutkan bahwa kalau stagnasi itu bisa dipengaruhi oleh lingkungan, tetapi kalau kejumutan itu lebih ke arah diri sendiri gitu. Jadi berawal dari diri sendiri. Sedangkan kalau stagnasi itu bisa dipengaruhi oleh lingkungan. Apakah memang begitu, Pak Ir? Matur nuwun. Ya, baik ya. Matur nuwun juga ya Ibu Retno ya. Bapak Ibu, pertanyaan Bu Retno ini sangat fundamental, sangat mendasar. Kemudian jawaban yang kami sampaikan, apakah penting juga untuk Bapak Ibu? Halo? Iya, penting. Iya, Bapak Ibu ya. Kalau memang penting, ya mari kita ucapkan terima kasih kepada Bu Retno.
Terima Terima kasih kasih Bu Bu Retno. Retno. Terima kasih Bu Retno. Sami-sami Ya, Bapak Ibu semuanya. Mohon izin ya, mohon izin. Jadi saya pernah ya membaca salah satu hadis Rasulullah ya, yang kurang lebih artinya begini ya, ilmu itu seperti almari. Ya, kunci bukannya adalah pertanyaan. Jadi kalau tidak ditanyakan sama Bu Retno, maka penjelasan ini tidak akan saya keluarkan itu. Ya, tapi karena Bu Retno memancing dengan pertanyaan, maka mau tidak mau saya mesti menjawab ya, sehingga ilmu itu keluar dari almari, kira-kira begitu. Dan hebatnya lagi ya, dalam sebuah majelis seperti ini itu Allah memberikan apa? 4 pahala. Ya, kepada siapa? Yang pertama kepada yang bertanya. Nah, berarti Bu Retno siap-siap dapat pahala itu, Bu. Ya. Kemudian yang kedua kepada yang menjawab. Lalu yang ketiga kepada yang mendengarkan. Ya, kepada yang mendengarkan itu juga dapat pahala itu, ya. Apalagi mengucapkan terima kasih gitu ya. Lalu yang keempat adalah kepada yang mengamalkannya. Nah, itu ada 4 golongan yang Allah berikan pahala, ya. Baik ya. Kalau menurut saya ya Bu Retno ya, itu baik stagnasi maupun kejumutan itu bisa ya, bisa berasal dari dua kondisi. Kondisi internal maupun kondisi eksternal ya. Jadi tidak kemudian terpisah begitu rupa ya. Misalnya ini contoh ya. Kejumutan ya. Kalau tadi Bu Retno bilang kejumutan lebih banyak penyebabnya adalah diri sendiri ya. Itu boleh jadi porsinya memang lebih besar ya diri sendiri. Tetapi awalnya itu misalnya apa? Seseorang itu berada pada apa? Pada sebuah lingkungan di mana lingkungan itu kayaknya apa? Disibukkan ya dengan apa? Dengan aktivitas sehingga apa? Kesempatan untuk belajar, kesempatan untuk berlatih, kesempatan untuk menimba ilmu hampir pasti tidak ada. Ya, jadi misalnya nih kebiasaan membaca itu sama sekali tidak ada di situ gitu ya. Nah akhirnya apa kita menjadi apa? Menjadi ikut-ikutan. Kita tidak suka belajar, kita tidak suka berlatih, kita tidak suka menambah pengetahuan kita, menambah kapasitas diri kita. Karena apa? Karena lingkungannya seperti itu. Ya. Bahkan kalau kita misalnya menyampaikan sesuatu yang baru malah dicemooh misalnya gitu ya. Ini saya punya ide, alah ide apa itu ya. Ide itu paling-paling juga nggak bisa dilakukan misalnya. Kita dapat apa? Dapat cemoohan seperti itu akhirnya apa? Lama-lama kita tidak akan pernah mau lagi menyampaikan ide-ide kita. Ya, yang itu berasal dari apa? Berasal dari ilmu yang kita pelajari. Gitu ya Bu Retno ya. Jadi menurut saya itu kedua-duanya bisa dipengaruhi oleh eksternal maupun internal ya, bahwa stagnasi itu faktor eksternalnya itu mungkin lebih dominan itu boleh jadi iya ya. Terus yang kejumutan faktor internalnya ya itu lebih dominan boleh jadi juga iya ya, tapi tidak meniadakan ya faktor-faktor yang lain. Demikian Bu Retno. Iya, matur nuwun Pak Ir. Berarti kalau gitu eksternal maupun internalnya itu yang bisa saling mempengaruhi ya, Leres. untuk munculnya stagnasi maupun kejumutan. Iya betul Iya. itu. Iya. Makanya kalau kita kepingin jadi orang yang semangat Bu, ya maka berinteraksilah dengan orang yang semangat. Gitu. Jangan sampai kita kepingin semangat tapi interaksi kita dengan orang-orang yang loyo, orang-orang yang lemes gitu ya. Bagaimana mungkin kita mau jadi semangat? Kecuali kalau kita memang bertekad untuk menjadi pengubah mereka. Nah, berarti kita harus cari energizer ini ya Pak. betul. Jadi setiap saat kita perlu dicas gitu, Bu. Ya, nah kita itu tidak ubahnya kayak ponsel, tidak ubahnya seperti mobil listrik gitu ya. Jadi perlu dicas ya. Karena kalau tidak dicas ya tenaga kita habis ya. Maka mohon izin kami menyampaikan ya, saya sama Bu Yun ya itu aktif di dalam sebuah kegiatan olahraga masyarakat namanya Bioenergy Power.
ya, atau disingkat BEP ya. Bioenergi power ini adalah semacam kegiatan senam, olah nafas, olah gerak, olah pikir begitu. Kalau olahraga yang lain kita mengeluarkan energi, maka dengan BEP kita menghimpun energi. Ya, karena apa? Karena Allah menyediakan energi itu di mana-mana. Di bumi ada energi, di udara ada energi, ya, kemudian di air ada energi. Pokoknya apa? Semua ada energi. Nah, dengan BEP itu kita menghimpun, kita mengumpulkan energi. Kenapa sih kok harus dikumpulkan? Ya karena memang begini, energi di dalam tubuh kita ini, Ibu Bapak, itu bakal apa? Menurun drastis setelah 12 jam. Ya. Maka alangkah indahnya, alangkah bagusnya kalau kita latihan BEP itu pagi sama sore. Ya, pagi itu untuk menghimpun energi, kegiatan siang hari sampai dengan sore, kemudian latihan sore itu menghimpun energi untuk aktivitas malam. Ya, kenapa? Malam itu butuh energi. Ingat ya Bapak Ibu ya, setiap jenis penyakit apapun ya ternyata inkubasinya itu terjadi pada malam hari. Nah, kalau kita tidak cukup energi, ya, maka besok paginya tambah greges kita, ya, tambah sakit kita. Kenapa? Karena inkubasinya sukses. Ya, tetapi kalau kita energinya cukup, ya, yang mau inkubasi tadi itu terhambat, bahkan apa? Tertolak karena energi kita. Nah, itulah sebabnya maka kami berdua ya itu aktif di kegiatan Bioenergi Power. Monggo kepada Bapak Ibu yang ingin ya untuk bisa juga melakukan hal yang sama dengan kami, ya silakan di masing-masing kota kayaknya sudah banyak itu yang pada latihan ya. Di Tangerang ada, kemudian di Bandung ada, di Jakarta ada, di Jogja ada, di Klaten ada, ya kemudian di Purwokerto saya belum pernah dengar, tapi justru di Sampang Cilacap Pak Thoyib ya itu sudah ada loh grupnya itu ya BEP ya. Jadi bisa apa? Itu energizer Bu Retno itu latihan BEP itu. Begitu ya penjelasan saya. Matur nuwun Pak Ir. Sami-sami ya. Monggo dilanjutkan Bu Yun. Ini ada yang chat ya, pinginnya berada selalu di zona nyaman, ingin membuat perubahan. Ini Pak Bu Retno. Kemudian kalau jenuh saya jalan-jalan dan belanja. Belanja Bu, terima kasih sudah. Kemudian berikutnya adalah perubahan apa yang dimaksud untuk menghilangkan kejenuhan. Apakah kegiatan harian kita, apakah target kita, atau adakah yang lain? Nah gitu. Ini ya, dari Dr. Basar. Ya, baik ya. Inilah materi yang apa? Yang mau kita bahas pekan depan ini, seri kedua gitu ya, seri kedua ya. Tapi oke, karena sudah muncul pertanyaan, maka saya kasih Sedikit bocoran ya, sedikit mungkin bisa. ya, oke ya. Bocorannya saja, bocorannya ya. Salah satunya ya Bapak atau Ibu gitu ya. Itu adalah dengan apa? Dengan kita memang apa? Mempelajari sesuatu gitulah ya, sesuatu yang baru ya. Nah, sesuatu yang baru itu bisa 3 macam ya. Yang pertama yang terkait ya dengan apa? Dengan aktivitas utama kita. Ini satu contoh ya, satu contoh ya. Saya ini kan aktivitas utama saya adalah sebagai seorang trainer gitu ya, sebagai seorang coach ya, sebagai seorang pelatih gitu ya. Nah, maka saya belajar sesuatu yang baru yang ada hubungannya dengan pekerjaan utama saya. Apa itu? Saya belajar hipnoterapi. Saya belajar hipnosis. Nah, itu artinya apa? Artinya ada sesuatu yang terkait ya dengan profesi saya sebagai seorang trainer ya. Kemudian yang kedua, kita bisa belajar sesuatu yang sangat berbeda dengan kegiatan utama kita. Ya, tadi sudah saya contohkan ya. Saya belajar BEP, Bioenergi Power. Ya, itu nggak ada hubungannya sama sekali dengan aktivitas utama saya sebagai seorang trainer gitu loh ya. Karena itu lebih banyak untuk kepentingan self healing ya. Jadi untuk kepentingan menyehatkan diri pribadi gitu ya.
Nah, terus yang ketiga itu kita belajar satu hal yang baru yang sifatnya adalah futuristik, yang sifatnya itu adalah memprediksi apa sih yang bakal terjadi besok lusa, kemampuan-kemampuan apa sih yang dibutuhkan untuk masa yang akan datang. Ya, maka meskipun sudah relatif terlambat gitu ya, saya terus belajar tentang bagaimana mengoptimalkan media sosial gitu ya. Meskipun bahasa Jawanya itu nunak-nunuk gitu ya. Jadi diajari berulang-ulang belum bisa juga, tapi tidak pernah berhenti belajar ya. Bagaimana misalnya menggunakan YouTube, bagaimana menggunakan WhatsApp gitu ya, bagaimana menggunakan Instagram gitu. Saya dalam hal ini ya itu terus-menerus belajar kepada anak, belajar kepada teman, belajar kepada murid gitu loh ya. Itulah yang yang saya lakukan. Biar apa sih? Biar ketika ada satu hal yang baru itu membuat saya menjadi makin bergairah gitu ya. Oh, ternyata Instagram itu bisa dipakai untuk kayak gini. Oh, ternyata YouTube itu bisa mempengaruhi begini. Nah, akhirnya semangat lagi kita itu melakukan aktivitas. Kurang lebih begitu ya bocorannya ya. Nanti selengkapnya ikuti pekan depan. Oh, gitu. Ya, matur nuwun. Kemudian di sini ada yang menegaskan atau sedikit dia juga bertanya, Bu Nur ini berada di comfort zone juga bisa saja menjadi salah satu orang yang mengalami stagnasi dan kejenuhan. Begitukah, Pak? Ya, betul ya. Jadi zona nyaman itu adalah zona yang membuat kita itu nggak mau kemana-mana, gitu ya. Padahal yang sesungguhnya terjadi kita mesti melakukan perubahan ya, berpindah dari zona nyaman yang satu ke zona nyaman yang kedua, ketiga dan seterusnya. Dan zona nyaman itu kita upayakan agar progresif ya, begitu Bu Nur. Ya, misalnya ini contoh. Ketika kita dulu masih belum berumah tangga, masih bujangan ya, masih lajang, masih jomblo gitu ya. Itu kan seolah-olah hidup kita itu bebas sebebas-bebasnya ya. Kita mau berkegiatan apa saja ya, kita tidak perlu harus berurusan dengan banyak orang ya. Paling-paling kita pamit sama orang tua kita gitu ya. Begitu kita sudah berumah tangga ya, ada sesuatu yang berubah kan gitu kan. Kita menjadi merasa terkekang di awalnya. Masa mau kemana pamit misalnya begitu ya. Tapi tolong dirasakan ya, zona nyaman ketika kita sudah berumah tangga itu berbeda dengan zona nyaman ketika kita masih lajang, ya kan? Ketika masih lajang, apa-apa kita lakukan sendiri. Setelah kita berumah tangga, ada orang lain yang bantu, ada orang lain yang nyiapin, ada orang lain yang mengimbangi dan seterusnya. Itu kan berarti zona nyaman baru dan stratanya itu lebih tinggi. Gitu ya. Rezeki yang Tuhan berikan kepada kita pun menjadi berlipat ketika kita sudah berumah tangga. Nah, itu ya. Maka sebenarnya kalau ada orang enggan ya berpindah dari zona nyaman karena barangkali belum ada bayangan zona nyaman baru itu seperti apa. Nah, maka zona nyaman yang baru itu ya harus kita rencanakan, harus kita upayakan, harus kita perjuangkan. Begitu ya. Jadi misalnya nih ya, kita sudah nyaman di rumah tipe 3 ya. Lalu kita bisa menempati rumah yang tipenya lebih gede, lebih longgar itu. Itu kan sama saja dengan kita berpindah dari zona nyaman satu ke zona nyaman yang kedua. Dan zona nyaman yang kedua, insya Allah ya itu menjadi lebih baik kondisinya kan ya. Kita waktu masih punya anak bayi bisa gitu ya, rumah tipe kecil pun tidak masalah. Nah, ketika anak-anak kita sudah pada dewasa, mereka butuh kamar sendiri-sendiri. Kalau masih umpel-umpelan bahasa Jawanya, kalau masih uyel-uyelan begitu, itu kan rasanya tidak nyaman. Maka kita mesti berubah, mesti berpindah, mesti bertransformasi. Tapi memang ada beberapa hal yang perlu kita sadari.
Zona nyaman kepada zona nyaman yang baru ya, itu kita harus melalui 2 zona loh Bapak Ibu ya. Yang pertama adalah zona ketakutan. Zona kecemasan itu harus kita lewati. Ya. Kalau ini sudah, masih ada satu lagi. Apa itu? Zona belajar. Ya, kita memang harus belajar sesuatu yang baru. Ya, orang mau diangkat jadi manajer misalnya gitu ya. Kalau dia tidak pernah mau belajar bagaimana menjadi seorang manajer, itu pasti nanti akan mengalami kesulitan. Ya, oleh karena itu maka orang yang sering dikirim training, dikirim pelatihan dan sebagainya, mestinya bersyukur. Kenapa? Karena perusahaan atau kantor sedang menyiapkan orang itu untuk pada level yang lebih tinggi. Tapi kan ada juga orang yang sering dikirim untuk ikut training, dia malah sambat. Ya, sambatnya begini, kayaknya kok nggak ada orang lain ya, mesti yang ikut saya terus, nah, gitu. Padahal dia sedang disiapkan, boleh jadi gitu loh, ya. Kurang lebih begitu, ya. Ya. Nah, kemudian ini ada dari Pak Firman itu apa itu maksudnya Bu Inung, Bu Yun? Disingkat itu. Kayaknya ketakutan belajar gitu deh Pak. Oh gitu ya. Kayaknya dari ejaan. Bu Inung masih di mute itu sehingga suaranya nggak kedengaran. Ya. Oh iya, yang dimaksudkan itu ketakutan belajar kayaknya KKTKTN. Iya, oke. Wah, ini Disingkat ya, butuh penerjemah itu. ketakutan belajar maksudnya begitu. Nah, ketakutan belajar yang dimaksudnya adalah oleh Pak Firman ini mungkin sesuatu hal yang kalau belajar lagi, nah ada konsekuensi, mungkin begitu ya, sehingga mungkin ada ujiannya atau apa gitu, sehingga ketakutan belajar gitu apa Pak Firman ya, mungkin yang dimaksud gitu. Ya. Ya. Banyak memang yang melatar belakangi gitu ya. Ini jujur ya Bapak Ibu, jujur ya. Saya kan sebagai dosen gitu ya, itu sudah berulang-ulang dari Universitas Amikom ya, meminta saya untuk kuliah lagi S3 gitu ya. Tapi saya pilihannya itu bukan lagi S3, pilihannya adalah ilmu-ilmu praktis ya. Makanya saya ikut hipnoterapi, saya ikut workshop-workshop yang lain. Kenapa sih? Karena bisa langsung diaplikasikan, bisa langsung saya katakanlah sedekahkan itu untuk untuk banyak orang ya. Nah, kalau saya kuliah doktor gitu ya, ya memang bagus ya, memang bagus. Tapi kayaknya ilmunya lebih banyak untuk saya gitu ya. Tapi kalau ilmu-ilmu praktis kan bisa dinikmati oleh banyak orang. Jadi ini soal pilihan gitu ya. Kurang lebih begitu ya. Ini ditambahkan ini satu belajar suatu hal yang baru ya, gitu ya Pak Firman. Bisa Satu, belajar satu mengurangi. hal yang baru bisa mengurangi kejenuhan. Ya, Kemudian oke. ketika seorang mau masuk atau mengupgrade ke zona yang nyaman berikutnya, kita harus menembus 2 zona, yaitu zona ketakutan dan zona belajar. Nah, tapi cepat-cepatan saya catat ini di Tadi sini karena cepat-cepatan quote-nya saya bagus. catat di sini karena Quotes-nya quote-nya bagus ya. bagus. Alhamdulillah ya, Oke. ini penegasan ya dari Pak Firman ya. Jadi alhamdulillah berarti udah cocok ya, udah nyambung Pak ya, apa yang saya sampaikan itu dengan yang ditangkap oleh Pak Firman. Alhamdulillah kalau begitu ya. Oke. Berikutnya lagi, monggo kalau memang ada yang mau resen pertanyaan atau barangkali sharing pengalaman ya, silakan. Monggo. Ayo, Bapak Ibu masih. Tadi yang dimaksud Pak Firman ini ya, ketakutan belajar itu ya. Jadi kalau belajar lagi itu bisa mengurangi kejenuhan. Kemudian ketika seorang mau masuk upgrade ke zona yang baru, itu harus menembus 2 zona, yaitu ketakutan dan zona belajar gitu maksudnya ya. Jadi untuk berubah. Nah, matur nuwun Pak Firman. Barangkali masih ada yang belum bisa terjawab,
Monggo silakan, atau ada yang mau langsung dengan raise hand, monggo dipersilakan, atau Pak Firman mau konfirmasi lebih lanjut, silakan Pak Firman. Monggo ya. Ini dari Jogja ada ada Ustadz Jumarodin ya. Barangkali ada yang mau disampaikan karena biasanya beliau ini rajin sekali bertanya ya. Dan kalau bertanya itu bisa A, B, C, D kira-kira gitu ya. Monggo Pak Jumarodin kalau ada yang mau disampaikan. Ini Pak Firman, saya lagi ngomong bayi, lagi tidur, nanti takut kebangun. Oh iya ya, alhamdulillah, alhamdulillah ya. Atau yang dari Lampung ini ya, Mas Komarudin ya, dari Lampung mau menyampaikan sesuatu, dipersilakan ya. Pak Agus Narpodo dari Bekasi ya, ini juga dipersilakan monggo ya, atau Pak Aris Munawar nih dari Klaten ya, SMA Muhammadiyah 1 Klaten ya. Sekolah yang yang luar biasa itu ya, karena memang nahkodanya itu hebat gitu ya, sehingga akhirnya jadilah sekolah yang luar biasa itu ya. Monggo dipersilakan ya. Atau Pak Aji nih ya, SMK Bina Putra, Pak Aji ya. Barangkali ada yang mau disampaikan Pak Aji, monggo. Untuk menunggu Bapak Ibu semuanya, monggo silakan bisa dibuka kameranya, kita foto dulu ya Bapak Ibu. Monggo host untuk bisa kita foto bareng-bareng. Kameranya mungkin bisa di-on-kan dulu sebentar. Untuk kita foto bareng-bareng ya, kita ambil gambarnya sebentar. Oh ini Mas Muhammad Zenit ya, ternyata Mas Muhammad Zenit. Tadi saya menyebutnya Bapak ini ya, masih anak muda yang hebat ini ya, Mas Zenit ini ya. Tinggalnya di Sleman. Ya, anak muda yang haus ilmu ya. Ini ada juga Bu Nur Astuti ini ya, yang ternyata juga masih muda ini Bu. Ya, monggo silakan host untuk bisa kita foto bareng-bareng dulu ya. Silakan monggo ya, kameranya bisa dihidupkan. Sudah di-on-kan semuanya. Biar nanti bisa terdokumentasikan gitu. 1, 2, 3. Ya. Sudah, ya, halaman kedua mungkin masih ada. Oh ya, oke. Sekali lagi 1, 2, 3 jempolnya. Ya. Sampun, ya. Matur nuwun sekali, Bapak Ibu, terima kasih sekali. Malam hari ini sungguh sangat luar biasa, dan Bapak Ibu yang sangat-sangat luar biasa ini bisa menimba ilmu ya Bapak Ibu semuanya, dan kita tunggu pekan yang akan datang, kita masih bisa Zoom lagi untuk bisa lebih banyak untuk menimba ilmu apa sih sesungguhnya yang harus kita, karena terjadi pada kita semuanya, hampir terjadi pada banyak orang bahwa yang namanya stagnasi kemudian kejumudan ini lebih melanda banyak orang, dan akhirnya banyak orang stres, banyak orang yang lebih berbuat kadang-kadang di luar yang kita inginkan sesungguhnya, dan kadang-kadang ada juga yang bertindaknya, mohon maaf ini ya, agak anarki ya, sehingga ini juga membahayakan banyak orang. Nah, bagaimana sih ini kita bisa atasi semuanya ini dengan baik? Maka tunggu pekan depan ya Bapak Ibu semuanya, agar kita bisa lebih banyak berdiskusi, kita lebih banyak bisa berinteraksi seperti ini untuk bisa bersama-sama menimba ilmu. Barangkali di antara Bapak Ibu semuanya ada yang punya pengalaman barangkali
untuk menghindari hal ini semua dan itu sangat ampuh. Nah, bisa juga kita sharingkan di pekan yang akan datang. Begitu ya? Ya. Ya, begitu saja Bapak Ibu semuanya. Dan apabila saya Yundaru ya atau Ibu Yundaru, apabila ada salah khilaf dalam saya memandu ya acara pada malam hari ini dan juga bersama dengan Bapak Hadi Irianto banyak salah khilaf, mohon dimaafkan dan kita ketemu lagi pekan yang akan datang. Jangan kemana-mana ya, tetap stay di grup kita dan alhamdulillah malam ini sudah selesai. Dan saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maturun Bunda, maturun Pak I. Sama-sama. Punten tadi baru keluar sebentar. Ya, ini ternyata ada juga Ibu Marsuni ya dari SMA Muhammadiyah 1. Kemudian ada juga Pak Heri ini kalau nggak salah Bandung gitu ya. Kemudian Pak Komarudin dari Lampung, Ibu Fatimah Ahmad ini dari apa mana yang saya belum begitu paham. Kemudian ada Ibu Yanti Widodo Lestari dan semua yang belum saya sebut. Ya, ada mungkin Ibu Kamilia dan seterusnya ya. Mudah-mudahan Allah izinkan ya kita bisa ketemu pada pekan yang akan datang ya. Insya Allah. Kita bareng-bareng live ya. Amin. Ya, mohon pamit. Selamat beristirahat. 1, 2, 3.